Baik, Bapak Ibu, eh, perkuliahan hari ini kita membicarakan tentang komponen fungsi dan tujuan pendidikan. Nah, karena kita bicara tentang komponen fungsi dan tujuan pendidikan, maka di dalamnya atau akan berkaitan erat kita harus bicara tentang apa itu sistem, gitu ya. Eh, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa itu sistem? Sebelum saya lanjutkan, silahkan. Sistem apa? Suatu elemen yang saling berkait, Pak, Hmm, emang yang berkait, apalagi atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, suatu elemen yang berkait, yang terpadu untuk mencapai untuk menuju suatu tujuan. oleh elemen, ya, elemen. Eh, ada yang lain? Eh, izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur. Kumpulan dan himpunan dari Suatu unsur. unsur-unsur gitu ya. Jadi himpunan. Nah, ada lagi, satu lagi, coba. Ya, silakan. Tadi ada unsur, ada apa yang saling terkait gitu ya. Apalagi sistem, Anda bisa ngomong sistem apa aja gitu. Izin Sekolah menjawab, merupakan Bapak. suatu sistem. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan, Mas Pak Rifki. Sekumpulan objek yang berinteraksi secara teratur atau saling bergantung untuk membentuk satu tujuan. Kumpulan objek apa tadi? Sekumpulan objek yang berinteraksi secara teratur atau saling bergantung untuk membentuk satu tujuan. Ya, kumpulan objek yang saling berinteraksi, gitu, saling bergantung untuk mencapai tujuan. Jadi betul memang sistem itu antar bagiannya, antar unsur-unsurnya memang harus ada saling saling keterkaitan gitu. Saling keterkaitannya apa? Nah, karena mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, betul seperti itu. Nah, ini sistem itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu, terdiri atas beberapa komponen atau subsistem. Jadi di dalam sistem boleh jadi di dalamnya ada subsistem juga. Di dalam subsistem itu di dalamnya boleh jadi ada unsur-unsur lagi, ada komponen-komponen lagi gitu. Misalnya ruang kelas Anda adalah suatu subsistem. Karena kalau dipecah lagi, dilepaskan ruang kelas Anda dari satuan pendidikan, itu merupakan sistem sendiri. Misalnya di situ ada Anda sebagai pengajar, ada siswa Anda yang belajar, kemudian ada kaitan antara Anda dengan siswa Anda, kemudian ada proses di situ pembelajaran. Nah, itu merupakan sistem, tetapi kelas yang Anda ajari itu merupakan subsistem dari sekian banyak kelas-kelas di satuan pendidikan Anda, gitu ya. Nah, kemudian satuan pendidikan Anda pun merupakan subsistem, misalnya di antara sekian banyak sekolah di wilayah kabupaten atau wilayah pendidikan dinas pendidikan kabupaten Anda gitu, seperti itu. Nah, jadi sistem itu merupakan terdiri dari komponen-komponen, bagian-bagian yang keterhubungannya itu melakukan suatu proses gitu, suatu proses yang alurnya sama, tujuannya sama gitu ya, erat hubungannya gitu, sistem berjalan dengan baik. Ini seperti ini contohnya.
seperti mesin dan sebagainya gitu ya. Itu kan mesin itu saling 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 ketergantungan, saling berkait. Kalau Anda punya sepeda kayu, sepeda ontel atau apa, itu kan terdiri dari ada roda, ada rantai kan, ada tempat dudukannya, jok Anda, ada kerangkanya dan sebagainya. Semua itu kan berjalan gitu, melakukan satu fungsi sepeda. Bila salah satu, misalnya salah satu bagiannya tidak berfungsi, maka sepeda itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sistem itu juga eh, bisa menunjuk pada adanya hubungan, seperti tadi dikatakan, hubungan suatu himpunan atau bagian-bagian yang saling berkaitan, yang disebutkan tadi oleh yang pertama secara alamiah maupun oleh upaya manusia menjadi satu kesatuan terpadu. Sistem juga adalah alat atau organ tubuh, bisa menunjuk ke sana. Tubuh kita adalah sistem gitu secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk memberikan andil terhadap fungsi suatu tubuh. Paru-paru Anda adalah subsistem. Sistemnya subsistem pernapasan. Kemudian jantung Anda adalah juga subsistem terkait dengan peredaran darah. Gitu ya. Pencernaan Anda juga subsistem. Nah, subsistem itu mendukung fungsi tubuh seperti itu. Kemudian eh, pengertian sistem juga bisa menunjuk pada gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi secara membentuk suatu kesatuan yang logis. Gagasan atau ide yang tersusun terorganisasi itu seperti apa sih contohnya gitu ya? Ya, seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh gagasan ide? Kurikulum. Nah, itu adalah gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk satu kesatuan yang logis. Kurikulum itu dia laksanakan kenapa? Karena tersusun rapi, tersistem dan logis untuk dilakukan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan bekal kepada siswa, gitu ya. Itu terkait dengan kurikulum tadi. Itu juga merupakan sistem. Jadi kurikulum itu ada sistem, gitu ya. Kemudian juga hipotesis atau uraian teori juga sistem gitu. Atau juga sistem itu bisa menunjuk kepada cara atau metode gitu. Cara pembelajaran siswa aktif itu juga sistem dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, ciri umum satu sistem yang pertama adalah seperti tadi karena di dalam bahasan di awal, karena merupakan bagian-bagian itu, tapi bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang utuh, holistik gitu ya. Holistik itu utuh, tidak bisa dipisahkan. Eh, Kalau kita memandang sesuatu sebagai sesuatu yang holistik itu memandangnya secara menyeluruh, tidak bagiannya tertentu. Kalau Anda melihat gajah, Anda melihat gajah secara keseluruhan, tidak melihat gajah hanya kupingnya saja, tidak melihat gajah hanya kakinya saja, ekornya saja atau belalainya saja, tapi melihat gajah itu sebagai satu kesatuan. Ketika Anda melihat sekolah, maka sekolah itu Anda harus pandang secara holistik. Bukan sekolah itu hanya terdiri atas bangunannya saja, tapi sekolah itu terdiri dari selain bangunan, sarana prasarana, di dalamnya terdiri juga ada yang namanya kepala sekolah, ada yang namanya guru, ada yang namanya siswa, tenaga administrasi, penjaga sekolah dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu kesatuan. Nah, semua itu karena merupakan satu sistem, semuanya harus bergerak kepada satu arah gitu ya. Yang kedua, ciri umum dari suatu sistem adalah mempunyai bagian-bagian yang tersusun secara sistematis dan berhierarki. Nah, memang sistem terdiri dari bagian-bagian. Dan kemudian tersusun rapi, berhierarki. Berhierarki itu ada tahapan-tahapan, ada peringkat-peringkat gitu. Kalau di sekolah tentu ada hierarkinya. Ada guru, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, itu adalah hierarki gitu ya. Artinya berjenjang gitu. Nah,
posisi berjenjang ini juga kalau di dalam ilmu komunikasi itu menunjukkan alur komunikasi. Kalau dari bawah misalnya siswa berkomunikasi kepada guru, berjenjang, guru berkomunikasi kepada wakil kepala sekolah berkomunikasi kepada kepala sekolah. Nah, itu namanya berhierarki seperti itu. Itu antara lain contoh sederhananya berhierarki seperti itu. Jadi bagian-bagian yang tersusun itu sistematis dan berhierarki seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagian-bagian itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Saling berhubungan satu dengan yang lainnya itu artinya bahwa bagian-bagian itu saling memengaruhi gitu ya. Jadi bukan hanya satu arah misalnya. Misalnya dari kepala sekolah mempengaruhi guru saja, tetapi guru juga mempengaruhi kepala sekolah. Siswa mempengaruhi guru, guru mempengaruhi siswa gitu. Jadi ada hubungan timbal balik gitu, saling berhubungan itu timbal balik. Jadi tidak satu arah. Jadi sistem itu tidak satu arah gitu. Ada feedback gitu di ujungnya. Yang keempat, ciri ciri umum sistem itu adalah peduli terhadap konteks lingkungan. Itu sudah saya jelaskan itu di dalam video di YouTube yang kalau Anda yang sempat tonton itu sudah saya jelaskan di situ. Nah, kemudian sistem adalah sebagai suatu strategi atau cara berpikir atau model berpikir. Nah, sistem juga disebut sebagai suatu strategi atau cara berpikir atau model berpikir. Ada menggunakan model pembelajaran di kelas, modelnya seperti pembelajaran di kelas itu merupakan strategi Anda bagaimana menyampaikan eh, ilmu, bagaimana menyampaikan pelajaran kepada siswa di ruang kelas itu adalah strategi Anda. Apakah Anda menggunakan strategi ceramah? Apakah Anda menggunakan strategi pakai kuis? Ataukah Anda menggunakan strategi permainan? Dan sebagainya. Itu adalah cara. Nah, sistem juga cara berpikir. Mindset kalau boleh dibilang seperti itu tadi. Model berpikir, kerangka berpikir. Itu adalah juga merupakan sistem. Nah, berarti model itu ada model berpikir sistem dan ada model berpikir non sistem. Kalau Anda sebagai mahasiswa berarti dituntut berpikir secara sistem, secara runtut. Kalau nggak tahu di STKIP ini ada mata kuliah filsafat ilmu nggak ya? Ada nggak mata kuliah filsafat ilmu? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Nah, kalau di mata kuliah filsafat ilmu sebetulnya ada gitu ya terkait dengan pembahasan ini. Oke. Nah, karena tadi bicara sistem dan merupakan bagian-bagian, maka kita bedakan misalnya kumpulan orang. Nah, kumpulan orang ini sistem bukan menurut Anda? Bukan. Bukan. Masyarakat sistem bukan? Sistem. Nah, kenapa masyarakat disebut sistem dan kemudian kumpulan orang bukan sistem? Ibu guru jalan-jalan. Ada jalan-jalan aku. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kumpulan orang bisa disebut sebagai sistem, sedangkan masyarakat bisa disebut sebagai sistem? Misalnya tim disebut sebagai sistem, kelompok tidak bisa disebut sebagai sistem. Tumpukan tumpukan buku, tumpukan bata itu tidak bisa disebut sebagai sistem, tapi susunan bisa disebut sebagai suatu sistem. Misalnya batanya tetap sama, bata merah juga yang disusun, yang ditumpuk, tetapi kok ini disebut susunan sebagai sistem, tapi tumpukan tidak sebagai sistem gitu. Nah, kalau kumpulan orang itu kan orang banyak berkumpul. Masyarakat juga kan kumpulan orang juga, gitu ya. Tetapi kumpulan orang itu kan kalau ini tidak punya tujuan. Apa sih tujuannya berkumpul gitu? Nah, ya karena berkumpul aja orang di pasar tuh tujuannya kan beda-beda.
tidak sama. Ada yang berjualan, ada yang cuma sekedar duduk dan sebagainya. Di terminal bis juga begitu. Nah, kalau masyarakat kumpulan orang juga, tapi tidak harus selalu ngumpul kayak di kumpulan di pasar. Cirinya masyarakat itu bisa disebut sebagai sistem adalah karena punya hierarki. Tadi di masyarakat ada berhierarki kan, ada strata gitu loh, ada susunan, ada struktur. Kalau di desa ada apa? Ada pengurus desanya, masyarakatnya. Mulai dari apa RT, RW, terus apa di desa itu perangkat desa, kepala desa gitu ya. Itu ya, masyarakat dikatakan sebagai sistem, kadang ada hierarkinya gitu ya. Sedangkan kumpulan orang tidak ada hierarkinya gitu. Begitu juga dengan kelompok, kelompok ya kelompok ngumpul saja. Karena tadi hanya orang ngumpul berkelompok, tapi kalau tim ada saling kerjasama, saling berhubungan untuk mencapai pada suatu tujuan yang sama. Nah kalau tumpukan sama-sama nih batu bata ditumpuk, tapi yang satu disebut susunan, disebut sistem, satu tumpukan disebut bukan sistem. Kalau Anda lihat bangunan candi, merupakan sistem karena susunan batunya itu selain memiliki hierarki juga memiliki cara-cara tertentu gitu ya, sehingga antara batu-batu yang di candi itu saling mengikat gitu. Tidak ada besi di sana. Kalau Anda lihat candi, ada candi Borobudur atau candi Prambanan, itu tidak ada besi beton satupun yang mengikat. Tetapi itu adalah batu antar batu yang mengikat, mempunyai sistem tersendiri sehingga susunannya rapi dan menjadi kuat, sehingga itu disebut dengan sistem. Tapi kalau tumpukan batu itu, nah itu tidak bisa disebut sistem, numpuk saja seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa Bapak. Baik. Nah, saya lanjutkan. Mama apa namanya? Nah, kita mulai masuk ke faktor-faktor setelah tadi dibicara sistem. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi pendidikan sebagai suatu sistem? Nah, faktor yang memengaruhi pendidikan sebagai sistem antara ini adalah falsafah negara. Yang kedua, agama. Kemudian ada sosial, budaya, ekonomi, politik, dan demografi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca buku terkait dengan ideologi kurikulum atau bicara tentang yang agak ngetren belakangan ini adalah politik kurikulum, maka kan itu sangat dipengaruhi oleh falsafah negara, atau dipengaruhi oleh beberapa ideologi dominan di dunia. Di dunia ini orang yang apa itu di mute dulu. Bung, mana tas adik? Ini ya. Itu tolong di mute ya, siapa ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Aduh. Ini. Nah, kalau Anda baca buku terkait dengan ideologi-ideologi di kurikulum itu, maka kurikulum itu syarat penuh dengan kepentingan, gitu. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan golongan tertentu. Maka disitulah apa itu pendidikan merupakan suatu sistem. Karena apa? Karena harus melestarikan suatu nilai-nilai gitu ya, yang harus disampaikan kepada generasi penerusnya. Maka dilakukan dengan tersistem gitu ya, dengan tersusun rapi, dengan memiliki perencanaan, memiliki standar dan sebagainya. Itu.
karena itu merupakan kepentingan negara. Tapi juga pendidikan juga merupakan sistem yang merupakan kepentingan masyarakat. Masyarakat ingin seperti apa gitu. Generasi ke depan itu seperti apa? Mampu nggak memenuhi apa istilahnya memenuhi tantangan hidup di masa depan generasi penerusnya ini, di mana perdagangan dunia ini sudah terbuka lebar masuk ke Indonesia. Kualitas manusia seperti apa yang ingin dibentuk? Gitu. Apakah sama manusia yang dibentuk untuk menghadapi masa depan dengan manusia yang dibentuk misalnya pada lahir pada tahun 70-an seperti saya seperti itu? Sama nggak? Tentunya berbeda gitu yang dipersiapkan. Karena makin ke depan itu dibentuk manusia itu memiliki kompetensi yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa di luar gitu ya. Nah, eh, pendidikan juga dipengaruhi otomatis oleh agama gitu ya. Berbagai macam pengaruh gitu ya berusaha dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi agama apapun ingin memasukkan nilai-nilainya ke dalam kurikulum, dan itu terasa kalau Anda nanti menyusun kurikulum seperti terkait dengan kurikulum pendidikan moral Pancasila, kurikulum apalagi ekonomi, sosial dan sebagainya, itu terasa terkait terasa sekali nuansanya, nuansa ideologisnya masuk. Nah, tadi karena di awal judulnya kita bicara tentang komponen pendidikan, maka kalau bicara tentang sistem itu, di sini ada tiga, ada awal itu ada proses, ada input, di tengahnya ada proses, di akhirnya ada output. Input adalah masukan, ini adalah proses, kemudian output adalah keluarannya, hasilnya. Gitu ya. Nah, coba Anda sebutkan, di dalam pendidikan itu, yang menjadi input apa saja? Nah, kita lalu beda para Silakan. Ada yang bisa jawab? Input, yang menjadi input untuk pendidikan apa saja? Input itu bahan masukan. Kalau siswa input bukan? Ya, silakan Input yang Pak. input ya. Input. Ya, berarti misalnya yang pertama yang jadi itu adalah siswa. Siswa. Apalagi? Guru. Guru. tenaga pendidik. Guru itu input bukan? Iya, Pak. Guru di input apa diproses? Proses, Pak. Ini di sini ada guru. Terus yang input apalagi? Materi, Pak, materinya. Materi ini ya pelajaran ya. Ya, Materi pelajaran ya. Apalagi? Ada inputnya siswa sudah, materi pelajaran ada, materi termasuk sarana, ya sarana ya. sarana Ya, peralatan. ya, sarana kan harus ada bangku, ya harus ada buku, Iya. apalagi banyak ya inputnya. Jadi siswa, materi pelajaran, sarana, kemudian guru ada di proses, guru ada di proses. Apalagi yang ada di proses. Penyampaian, Pak. Jadi metodenya ya, metode penyampaian tadi betul, metode pembelajarannya masuk di proses. Ini kan termasuk guru. Jadi jenis ada proses, ada guru di sini. Kemudian apalagi ya? Sarana itu sebetulnya di input apa di proses ini? Karena di proses juga bisa ada sarana gitu. Sarana ruang kelas,
papan tulis gitu ya, yang Anda gunakan, listrik yang digunakan di sekolah, gitu, itu adalah termasuk di dalam proses gitu ya. Nah, inputnya kalau di dunia pendidikan itu intinya gitu adalah siswa, materi pelajaran. Gitu ya. Ada siswa, ada materi pelajaran. Kalau guru di sini adalah proses. Kemudian outputnya nanti lulusannya harus seperti apa yang diinginkan. Lulusannya seperti apa? Kualitasnya maksudnya ya. Jadi di sini terkait dengan kualitas mutu gitu. Nah, jadi kalau bicara sistem pendidikan berarti di sini ada standar input, ada standar proses, ada standar output. Standar input, misalnya siswa ditentukan nggak kalau siswa masuk SD itu harus usia berapa tahun? Ditentukan kan ya, usianya misalnya 7 tahun baru boleh masuk sebagai siswa kelas 1 SD. Itu standar input. Jadi sehat jasmaninya dan sebagainya seperti itu untuk sekolah yang normal. Kemudian standar proses, gurunya ditentukan nggak kompetensi gurunya. Guru yang harus mengajar itu harus punya kompetensi nggak? Gitu. Harus lulusan apa? Gitu. Harus sarjana ataukah tidak? Seperti itu. Itu ada di standar proses. Kemudian standar output, lulusannya harus punya di level berapa yang bisa dinyatakan lulus itu setelah mengikuti beberapa mata pelajaran. Setelah berapa lama dia itu mengikuti pelajaran baru bisa dinyatakan lulus. Punya keterampilan apa saja gitu. Sehingga siswa itu bisa dinyatakan lulus. Itu disebut dengan standar output gitu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang hand raise hand. Ujang Saiful mau bertanya, silakan Ujang. Kan Ujang mau bertanya? Ya, ini Pak, ada suaranya nggak Pak? Hah? Mau bertanya kalau kurikulum Pak, kenapa sih tiap kurikulum itu berbeda-beda dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan terus Pak? Apa karena zaman atau gimana Pak? Nah, jadi kurikulum itu berubah pada zaman. Jadi tujuan pendidikan itu nanti kita akan singgung ke sana terkait dengan tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu istilahnya selalu berubah gitu. Kalau kita jadi pedagang, kan kalau jadi pedagang itu jelas ya. Jadi pedagang itu jelas untung yang ingin dicapai itu berapa sih? Gitu. Sedangkan kalau pendidikan itu sifatnya tangible, dia selalu berubah-ubah gitu. Hasil yang diinginkan itu selalu berubah sesuai dengan tantangan zaman misalnya. Kalau dulu misalnya lulusan perguruan tinggi itu tidak perlu menguasai komputer, nggak jadi masalah gitu. Tapi sekarang misalnya lulusan perguruan tinggi S1 harus bisa mengoperasikan komputer. Mau dia jurusan ilmu komunikasi komputer, mau dia bukan jurusan ilmu komunikasi komputer, mau dia jurusan bahasa harus bisa menguasai komputer karena dasar nanti dalam profesi itu setiap orang itu bisa mengoperasikan komputer. Bahkan nanti di dalam penelitian kalau Anda studi lanjut S1 ke S2, S3 kan menggunakan komputer. Anda menganalisis menggunakan misalnya PSS statistiknya seperti itu. Anda harus bisa mengoperasikan komputer. Anda membuat laporan, membuat laporan penelitian, membuat makalah itu harus bisa mengoperasikan komputer itu sesuai tuntutan gitu. Itu satu ya. Jadi sasarannya atau tujuan dari hasil yang diinginkan pendidikan itu tangible, jadi sifatnya selalu berubah gitu ya, selalu ada bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya, itu terkait dengan itu.
Nah, oleh karena itu, kurikulum juga harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi gitu. Cuman sulitnya bedanya kita dengan negara lain, misalnya kalau Anda lihat di negara Finlandia gitu, pendidikannya dianggap di dunia itu negara Finlandia pendidikan yang paling berhasil gitu ya. Di sana itu siswa tidak ada ujian, tidak ada apa itu ranking, dikatakan tidak ada ranking Pak, tidak ada peringkat, semuanya sama gitu ya, seperti itu di sana. Nah, apakah kita ingin mencontoh seperti itu? Boleh-boleh saja ingin mencontoh seperti itu, tapi bisa nggak diterapkan di Indonesia gitu? Sesuai nggak diterapkan di Indonesia? Karena ternyata untuk bisa menerapkan sistem pendidikan seperti di Finlandia juga ternyata kualitas guru yang dipilih di sana juga bukan main ketatnya gitu ya. Gitu. Nah, cuman walaupun demikian, walaupun di Finlandia itu tidak ada ujian dan sebagainya, tetapi tetap ada standar. Gitu. Di Amerika pun sama gitu ya. Waktu saya ke tahun 2019 2017 ke Amerika itu ya tetap pakai standar gitu, tetap pakai ujian gitu ya. Walaupun misalnya ujian itu tidak menentukan seseorang itu dinyatakan lulus atau tidak lulus, tetapi ujian itu merupakan apa itu istilahnya indikator ketercapaian sampai tingkat mana siswa itu telah mencapai apa level pendidikannya, level yang sudah diselesaikannya atau kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa gitu. Jadi kurikulum itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan gitu. Eh, tetapi juga kurikulum kadang ini kalau boleh saya agak buka rahasia sedikit, kurikulum itu boleh juga kadang berubah karena politis gitu. Makanya di dalam nanti kalau Anda yang sampai ke S3 nanti kuliah terkait dengan kurikulum ada yang saya sebut tadi kurikulum politik, setiap pemimpin akan datang akan memengaruhi juga kurikulum gitu. Akan terjadi perubahan kurikulum. Kenapa? Misalnya karena target pembangunannya dia punya target berapa tahun gitu ya. Dia punya target Indonesia harus jadi apa nih selama kepemimpinan saya, Indonesia generasinya harus dibentuk seperti apa untuk menyesuaikan tuntutan, sehingga berubahlah kurikulum gitu. Kurikulum maka selalu berubah, disebut kurikulum politik karena setiap ada pergantian politik mempengaruhi kurikulum itu berubah, ada kebijakan baru terkait hal itu gitu. Di samping misalnya ya tidak menutup mata bahwa perubahan kurikulum juga ada terkait dengan bisnis gitu. Ada bisnis seseorang yang dimasukkan dipaksakan ke dalam kurikulum. Nah, itu terkait dengan politik, yaitu yang kurang baiknya di situ misalnya. Dipaksakan misalnya seluruh Indonesia ini eh, kurikulumnya harus semuanya menggunakan pembelajaran secara digital gitu. Padahal tidak semua wilayah Indonesia ini bisa dilayani dengan akses internet dengan baik. Nah, itu juga sisi kurang baiknya seperti itu antara lain. Kurikulum itu selalu berubah gitu ya. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah tujuan yang utamanya di situ yang sesuai dengan undang-undang, baik itu di Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan. Nah, di situ yaitu mencerdaskannya itu, mencerdaskan dan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu intinya. Seperti itu Pak. Cukup jawabannya? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, nah ini kan komponen-komponen pendidikan ini kan sudah saya singgung di sini ada input, ada proses, ada output dalam sistem pendidikan. Maka di sini ada standar input, ada standar proses, ada standar output. Di Indonesia bicara standar di Indonesia, maka sudah ada standar nasional pendidikan gitu. Ini aturan-aturannya yang mungkin Anda silahkan nanti cari dan download di situ, dicari di internet.
terkait dengan standar nasional pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan. Dulu ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan kompetensi lulusan, jadi lulusannya harus seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu diatur oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Gitu. Terkait dengan standar isi, gitu, diatur oleh Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Terkait standar proses, diatur oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Terkait standar nilai, standar penilaian pendidikan, diatur oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, diatur oleh Permendikbud, paling banyak nih, Permendikbud nomor 12 tahun 2007 sampai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2009, gitu ya. Itu terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, ini paling banyak ini terkait dengan ini. Kemudian standar sarana prasarana diatur oleh Permendikbud nomor 24 tahun 2027, Permendikbud nomor 33 tahun 2008 dan nomor 40 tahun 2008. Standar pengelolaan diatur oleh Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Standar pembiayaan diatur oleh Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Jadi, kenapa perlu standar? Apa Anda tahu kenapa perlu standar? Pendidikan perlu standar nggak? Apa yang dimaksud standar? Nah, itu sekarang saya tanya kembali. Standar apa sih yang disebut standar itu? Standar? Standar apa sih standar? Naon standar teh? Standar apa sih standar? Tidak ada yang bisa? Ukuran tertentu, Pak, yang Ukuran dipakai tertentu. sebagai patokan. Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Misalnya baju ya ukuran L, Betul. Jadi seragam. M, L gitu ya. Jadi seragam standar. Ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Jadi standar itu ya ukuran gitu, seperti memang ukuran tertentu, ukuran yang ditentukan gitu. Ukuran yang ditentukan terkait dengan kualitas yang ingin dicapai. Jadi standar itu adalah ukuran yang ditentukan terkait dengan kualitas yang ingin dicapai gitu. Terkait tadi seperti lulusan, seperti apa lulusannya gitu. Anda misalnya harus menetapkan standar ketika Anda lulus di sini sebagai mahasiswa STKIP, standar apa yang Anda tetapkan gitu. Selain kampus menetapkan standar, Anda juga menetapkan standar. Apa sih standar Anda sebagai Anda nanti lulus itu gitu. Nah, itu misalnya itu adalah kualitas yang Anda inginkan setelah Anda lulus dari STKIP ini. Kalau kampus misalnya untuk mata kuliah landasan pendidikan, standarnya apa sih gitu? Mahasiswa ini setelah mengikuti kuliah landasan pendidikan ini gitu. Bukan misalnya bukan hanya sekadar Anda mendapat huruf A atau huruf B atau huruf dan sebagainya gitu. Tetapi Anda diharapkan misalnya mengerti terkait dengan bukan cuma mengerti terkait dengan definisi, tetapi mengerti tentang landasan pendidikan itu apa yang bisa melandasi, apa yang menjadi titik tolak berangkatnya suatu kegiatan pendidikan itu dilandasi oleh apa. Kemudian bagaimana landasan itu bisa bekerja di dalam suatu sistem pendidikan gitu ya. Seperti apa sih itu landasan pendidikan setelah diketahui kemudian masuk ke dalam sistem, diharapkan seperti itu. Jadi perlu ada standar gitu ya. Nah, di dalam standar misalnya di sini ada standar penilaian pendidikan. Dulu kita ribut terkait dengan UN. Masih ingat kan? Ujian nasional. Nah, menurut Bapak Ibu sebagai guru, ujian nasional itu perlu tidak? Ujian itu perlu nggak? Nggak perlu, nggak usah pakai nasional deh misalnya. Ujian itu perlu nggak sekarang ujian? Perlu, Pak. Itu perlu sekali.
Kenapa perlu? Karena untuk melihat peserta didik tersebut sudah paham atau tidak dalam pelajaran tersebut. Jadi harus ada standar penilaian kan, gitu. Iya, Jadi sampai peringkat mana sih siswa itu gitu ya. Nah, kan sehingga kita kalau misalnya siswa itu ternyata belum sampai pada standar yang diinginkan, kita kan mengadakan remedial ya. Gitu. iya betul Pak. Nah, di remedial, kenapa? Anda belum mencapai standar gitu. Begitu juga dengan perkuliahan, misalnya standar kelulusan Anda untuk bisa nanti bisa menyusun skripsi itu, misalnya berapa jumlah SKS-nya, berapa nilainya. Misalnya metode penelitian tidak boleh, metode penelitiannya nilainya D. Nah, ketika Anda dapat nilai D, maka Anda harus mengulangi kembali kuliah perkuliahan di metode penelitian. Begitu juga proses juga harus pakai standar. Anda bekerja mengajar di sekolah pakai standar tidak? Pakai kan? Gitu. Iya Pak, pakai. Pakai standar proses ya, waktu mengajar apa saja yang Anda lakukan ketika Anda akan menyiapkan pengajaran, yaitu termasuk standar. Anda buat rencana pembelajaran? Ya, oke Pak. Bukan kan, buat ada rencana pembelajaran, ada RPL gitu, rencana pembelajaran, apalagi ada agenda harian, apalagi Pak, banyak ya, gitu. Nah, Ya, itu semua gitu merupakan standar proses yang harus dilalui gitu. Nah, cuman yang sering saya komentari gitu ya, itu standar proses yang harus dilalui, tetapi kadang dirasakan oleh guru ini semua standar-standar itu menjadi beban administrasi yang cukup berat. Betul apa betul? Gitu. betul Pak, betul sekali. Nah, jadi kan dirasakan menjadi suatu beban yang sangat berat gitu ya. Saya keliling ke berbagai provinsi itu karena terkait tunjangan ini ya, tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru-guru kan harus dilihat gitu ya ditinjau. Nah, salah satu syaratnya dulu kan ada portofolio dan sebagainya. Syarat Anda melakukan apa istilahnya administrasi pembelajarannya, pertanggungjawabannya dan sebagainya, termasuk standar proses di sini. Nah, dirasakan oleh guru itu berat. Tetapi begini saya sampaikan istilahnya kesadaran kepada para guru bahwa apapun yang dilakukan itu, proses-proses tadi, walaupun terasa berat, dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena itu merupakan bukti pertanggungjawaban kita yang terdokumentasi. Bukti kita sudah melakukan kewajiban kita mengajar, bukti kita sudah melakukan kewajiban kita mendidik, itu adalah ada di situ, di bukti situ. Saya berikan contoh di negara Belanda misalnya, beberapa pada saat sekarang atau mulai pada kritis, orang tua itu sudah kritis gitu ya. Ketika misalnya siswa Anda misalnya, kalau di Belanda ada siswa misalnya, siswanya matematikanya dapat E misalnya, itu orang tuanya akan bertanya ke sekolah, kenapa anaknya matematikanya dapat E? Padahal misalnya ayahnya itu doktor matematika, misalnya seperti itu kan. Nah, apa yang bisa Anda buktikan? Apakah siswa itu dapat E itu merupakan kelemahan yang ada di siswa atau kekeliruan yang ada di guru? Untuk mengetahui itu adalah merupakan kelemahan di siswa atau kekeliruan di guru, ada proses tadi, bukti-bukti proses tadi gitu. Misalnya ternyata setelah diproses bukti tadi dilihat bahwa siswa ini sebetulnya lemah gitu, tidak cocok gitu ya, bakatnya atau tidak cocok talentnya itu di matematika, dia kurang suka matematika sehingga matematikanya kurang bagus, dia lebih cocok didorong untuk potensi yang lainnya misalnya. Tetapi bukti proses itu ada gitu. Tetapi kalau misalnya bukti-bukti prosesnya tadi tidak ada, Anda tidak menyusun rencana pembelajaran dan sebagainya, ketika dikomplain, Anda tidak mau bisa membuktikan, Anda bisa dipersalahkan. Gitu. Ya pantas anak dapat nilainya A, orang belajarnya nggak pakai perencanaan gitu ya, nggak direncanakan, model pembelajaran juga asal-asalan dan sebagainya gitu ya. Bukunya juga referensinya nggak karu-karuan, nah seperti itu. Nah, dipersalahkan. Kalau di luar negeri, kalau sudah begitu, kehilangan kepercayaan. Sertifikasi pendidiknya bisa dicabut
dan seumur hidup nggak bisa jadi guru lagi gitu. Itu pernah ada cerita kawan di Korea seperti itu, ada naik taksi, masuk ini sopirnya, kemudian tahu yang naik itu adalah orang pendidikan. Dia cerita, saya juga dulu guru katanya. Oh, guru juga. Kenapa bisa jadi sopir taksi? Itu Pak, setelah tes kompetensi gitu, saya ini tidak cocok jadi guru gitu. Jadi akhirnya dicabut lisensinya sebagai guru dan dia jadi sopir taksi. Tapi dia tidak, istilahnya tidak kemudian di sana demo. Kalau di Korea itu nggak demo. Dia cocok nggak cocok jadi guru, ya berarti menyadari oh kompetensi saya nggak cocok jadi guru. Jadi dia cocoknya di kompetensi lain seperti itu. Nah, jadi itu jangan dijadikan apa itu standar-standar tadi menjadi beban, karena itu merupakan bukti hukum kita. Kalau terjadi misalnya tuntutan orang tua Anda melakukan kekerasan di sekolah juga, itu salah satunya bukti bahwa proses pembelajarannya ada, itu rencana pembelajaran ada, kemudian siswa itu melakukan pelanggaran di mana bisa Anda sebutkan, itu bukti itu harus Anda lengkap gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup Pak, cukup. Cukup, baik. Kemudian ada kalau standar pendidik dan tenaga pendidikan harus S1 sekarang, semua sudah diatur, kemudian sarana prasarana juga harus tersedia. Nah, yang kelemahan di Indonesia ini sarana prasarana tidak merata ya. Semenjak otonomi daerah dicanangkan dulu sejak reformasi, maka pendidikan itu juga menjadi suatu pekerjaannya pemerintah daerah gitu ya. Nah, kelemahannya adalah tidak setiap daerah itu punya pendapatan asli daerah yang sama, PAD-nya tidak sama tingginya. Kalau seperti Jakarta misalnya, pendapatan asli daerahnya cukup bagus, sehingga sarana dan prasarana pendidikannya bisa terbangun dengan baik gitu. Nah, di beberapa daerah sarana dan prasarana pendidikan ini menjadi tidak terbangun dengan baik. Kenapa? Karena kekurangan dana. Beberapa kabupaten kota itu, banyak kabupaten kota mengandalkan dana DAK yang dari pusat yang disalurkan ke kabupaten gitu. Ketika dana itu tidak ada, ya sarana dan prasarana di daerah itu seperti yang kemarin saya kunjungi di di NTT itu sangat memprihatinkan. Ada sekolah yang dindingnya itu masih ada terbuat dari bambu, ada yang di luar gitu belajarnya, tetapi animo siswa untuk belajar sangat banyak, cuman sarana pendidikannya tidak 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 mendukung gitu. Padahal sudah ditetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana itu terkait dengan berapa rombelnya satu ruang, itu harus berapa jumlah siswanya, gitu, berapa luasnya dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, fungsi utama pendidikan ini, karena tadi judulnya di atas ada komponen dan fungsi. Fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan tujuan pendidikan dapatnya dari berbagai sudut pandang. Jadi fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan. Nah, saya kasih bold, mengembangkan kemampuan gitu ya. Jadi kalau namanya mengembangkan kemampuan, berarti siswa itu yang kita didik itu sudah punya potensi gitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa siswa itu ketika masuk ke ruang kelas itu siswa itu dalam keadaan seperti kertas polos gitu ya, kertas putih, tidak seperti itu, tapi dikembangkan kemampuannya gitu ya. Nah, guru harus bisa melihat ini, melihat pengembangan kemampuan siswa itu di mana sih kecenderungan siswanya itu. Sulit sih, apalagi guru SD ya, guru yang segala harus bisa, satu kelas dipegang sendiri gitu ya, siswanya banyak dan sebagainya gitu. Kadang tidak bisa melihat kemampuan siswa itu sampai mana sih
yang bisa dikembangkan gitu ya. Jadi akhirnya secara umum saja. Jadi mengembangkan kemampuan siswa. Kemampuan apa sih yang diinginkan itu gitu ya. Selain tadi dari potensinya. Jadi tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan ketika siswa itu kembali kepada masyarakat, dia bisa hidup dengan masyarakat, dengan kemampuan yang sudah dikembangkannya itu, dia bisa bertahan hidup. Jadi apa hasil pendidikan itu, hasil pendidikan di sekolah itu bisa digunakan untuk mempertahankan hidup. Gitu. Misalnya siswa itu hanya bisa mampu sampai sekolah SD, tetapi dengan kemampuannya itu, bisakah dia bertahan hidup ketika dia cuma bisa lulus sampai SD? Berarti apa yang kemampuan yang harus dipunyai oleh seorang yang misalnya lulusan SD? Pertama, misalnya dia harus membaca, bisa baca. Minimal baca satu, kedua bisa berhitung sederhana bisa. Kenapa? Paling tidak misalnya jadi lulusan SD jualan. Kalau berjualan dia tidak bisa hitung, bisa rugi dia, bangkrut dia, sering bangkrut, sering gulung tikar gitu. Kenapa? Karena kemampuan berhitungnya buruk, sehingga dia ditipu kalau berjualan dan sebagainya. Nah, pendidikan harus bisa memberikan bekal seperti itu. Nah, guru itu harus bisa memperkirakan kira-kira siswa kita ini bisa lanjut sekolah atau tidak. Kalau tidak bisa lanjut sekolah, misalnya keumumannya tidak bisa lanjut sekolah, kemudian misalnya membantu orang tuanya bertani, kalau di lingkungan pertanian, kemampuan apa yang harus dikembangkan untuk siswa supaya dia nanti begitu lulus bisa membantu orang tuanya bertani atau bisa membantu orang tuanya menjualkan hasil pertaniannya. Nah, itu yang disebut dengan mengembangkan kemampuan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat di situ. Jadi bukan meluluskan siswa dengan nilai misalnya nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai sampai dengan 10, bukan itu sebetulnya yang diinginkan oleh pendidikan. Tapi yang diinginkan oleh pendidikan adalah memberikan kemampuan siswa untuk bisa nanti hidup di masyarakat, bisa bertahan hidup di masyarakat. Jadi Anda mengajarkan matematika, ya ajarkan matematika itu yang kira-kira bisa digunakan untuk bertahan hidup. Tidak sekedar teori gitu. Nah, kemudian jangan lupa fungsi utama pendidikan selain mengembangkan kemampuan tadi untuk bertahan hidup, juga membentuk watak, membentuk moral, gitu. Yang sudah saya disinggung waktu kuliah pertama, membentuk watak, moral, etika, dan sebagainya. Sehingga nanti kita tidak menciptakan atau melulus siswa-siswa yang punya kemampuan tinggi, kecerdasan tinggi, kemampuan teknologi yang tinggi, tetapi korupsi. Punya kemampuan tinggi, punya kecerdasan tinggi, punya keahlian tinggi, tetapi ketika jadi pemimpin berlaku zalim terhadap rakyatnya seperti itu. Nah, jadi tidak kalah penting selain mengembangkan kemampuan membentuk watak kepribadian yang bermartabat. Nah, ini yang bermartabat ini adalah tujuan akhir sebetulnya dari pendidikan. Tujuan akhirnya bermartabat, masyarakat nanti bermartabat di mata siapa? Di mata kehidupannya, di lingkungan masyarakatnya, bermartabat di mata dunia dan sebagainya. Jadi bermartabat itu peringkatnya naik gitu, bukan peringkat apa ya. Jadi istilahnya kalau Anda melihat guru di desa, guru itu kan tidak selalu orang kaya, tetapi dihormati. Nah, itu yang disebut bermartabat seperti itu. Guru itu bukan orang kaya kalau di desa itu, tetapi semua orang hormat kepada guru. Nah, itulah yang disebut bermartabat sebetulnya. Bukan bermartabat itu kemudian Anda memiliki mobil mewah, memiliki gedung tinggi dan sebagainya, itu bukan bermartabat seperti itu. Ya. Boleh jadi malah tidak bermartabat kalau itu dihasilkan dari cara korupsi. Nah, itu fungsi dari pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tadi tujuan pendidikan ya. Kalau misalnya pendidikan yang dilakukan oleh yang dibuka oleh Kementerian Keuangan itu misalnya ada LAN, ada sekolah tinggi pajak dan sebagainya, itu termasuk tujuan khusus gitu ya, tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dari berbagai sudut pandang bisa berbeda-beda tujuan pendidikan itu.
Nah, kalau menurut Bloom tadi, ini Bloom dengan pendidikan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Di bawahnya kemudian ada tujuan pendidikan, ada tujuan umum, khusus, tidak lengkap, sementara, intermediar, dan isi insidental. Yang tadi mau rapat, silakan. Sudah keluar? Kemudian tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan. Ya, ini tercapainya kedewasaan jasmani, rohani, peserta didik. Makna kedewasaan jasmani adalah jika pertumbuhan jasmani sudah mencapai maksimal gitu. Nah, kalau Anda guru olahraga kan sudah kelihatan tuh makna dewasa jasmani ya, misalnya usia sekian berapa nih, maka pertumbuhan jasmaninya tidak akan berlangsung lagi. Tapi kedewasaan rohani adalah peserta didik sudah mampu menolong dirinya sendiri, mampu berdiri sendiri, dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Nah, inilah yang sebetulnya yang menjadi tujuan pendidikan itu, mampu menolong dirinya sendiri gitu. Mengembangkan tadi waktu di awal tadi, mengembangkan kemampuan setiap peserta didik untuk bisa hidup di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian tujuan khusus adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelijensi, lingkungan, sosial, budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan, dan sebagainya. Ini tujuan khusus. Gitu. Ya, syarat pekerjaan kan sekarang kalau IPK-nya kurang dari 3 susah ya bersaing untuk mendapat pekerjaan. Seperti itu adalah syarat. Gitu. Kemudian tujuan tidak lengkap adalah tujuan yang menyangkut sebagian aspek manusia, misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan tanpa memperhatikan yang lainnya. Tujuan tidak lengkap ini merupakan bagian dari tujuan umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Ada juga tujuan sementara, yaitu untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi harus ditembus satu demi satu, tingkat demi tingkat, gitu, berhierarki tadi. Kemudian tujuan intermediar, tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok, misalnya pemberian tugas antara lain maksudnya untuk mendisiplinkan anak dan memiliki rasa tanggung jawab, gitu, seperti itu ya. Oke, kemudian tujuan insidental adalah tujuan yang ingin dicapai pada saat-saat tertentu yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya guru menegur siswa yang berbicara kurang sopan, itu tujuan insidental gitu. Nah, tujuan insidental itu biasanya tidak terdokumentasi ya. Ketika Bapak Ibu menegur siswa itu kan biasanya tidak terdokumentasi gitu karena sifatnya spontan seperti itu. Nah, sampai sini ada yang didiskusikan? Izin saya minum. Baik, kita lanjut aja. Nah, kemudian kita bicara tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Gitu ya. Ini menurut Abdul Qadir. Jadi lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup. Jadi ini yang disebut dengan, kalau benda mati itu termasuk sarana, sarana prasarana tadi, gitu. Kemudian makhluk hidup itu ada gurunya, ada apa itu petugas sekolahnya dan sebagainya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat itu mempengaruhi. Itu disebut lingkungan gitu ya. Nah, kemudian lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Gitu. Oke. Ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Tidak ada? Nah,
Ragam lingkungan pendidikan, ada yang di lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga atau orang tua. Kalau di dalam Islam dikatakan madrasatulnya ulanya anak itu adalah ibu ya, umum. Tapi kalau ini mungkin keluarga itu adalah madrasatulnya ula, sekolah pertama. Jadi sekolah pertama, lingkungan pertama pendidikan sebetulnya adalah keluarga. Kemudian lingkungan yang kedua adalah setelah keluarga, ada lingkungan sekolah. Di dalam sekolah itu ada tenaga pendidik, administrasi, tenaga pendukung, aturan formal sekolah, aturan non formal juga, nilai budaya, satuan pendidikan. Ini lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan masyarakat, anak diajak seperti, nah lingkungan masyarakat nanti anak diajak studi tour untuk melihat kehidupan nyata di masyarakat, misalnya melihat persidangan di pengadilan, memberi bantuan kepada yang terkena musibah, bakti sosial dan lain-lain. Jadi ini termasuk ke dalam lingkungan pendidikan gitu ya. Jadi sekolah itu mengembangkan apa yang sudah disiapkan oleh orang tua siswa, dimatangkan kemudian dalam lingkungan masyarakat dengan cara misalnya tadi melakukan studi tour, melakukan kunjungan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau ingin kita menjelaskan terkait dengan hukum, bagaimana proses hukum, maka diajaklah siswa itu studi tour misalnya ke persidangan di pengadilan. Sehingga nanti tergambar atau tertanam di dalam benak siswa itu bahwa kalau terjadi suatu kasus dan sebagainya, maka sudah terpikir, tergambar bagaimana harus kepada siapa lapor, bagaimana prosesnya, seperti itu sudah tergambar oleh siswa. Dan itu memberikan satu persiapan ketika dia nanti terjun di masyarakat, gitu, seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas kepada Bapak Ibu. Tugas ini dilakukan berkelompok. Di kita ada 28 siswa ya. Silakan Anda ada bentuk kelompoknya masing-masing gitu. Jadi buat 4 kelompok, setiap kelompok berarti karena 28 berarti ada 7 orang dalam satu kelompok gitu ya. Ini 7 orang. Tugasnya adalah tolong membuat makalah. Makalah ini dibuat berdasarkan standar nasional pendidikan tadi yang sudah dilihat di atas tadi, 8 standar nasional pendidikan tadi, 8 standar. Buat makalah bahasan tentang tujuan pendidikan baik pada satuan pendidikan maupun pada satuan mata pelajaran gitu. Jadi makalah bahasan tentang tujuan pendidikan baik itu di satuan pendidikan maupun pada satuan mata pelajaran. Nah, Anda boleh mengungkapkan di situ terkait permasalahannya apa, kondisinya, ya, kondisinya seperti apa sih kondisi di sekolah gitu, terkait tujuan sekolah itu apa sih? Mungkin kan Anda punya di sekolah tuh tujuan ada visi dan misi. Anda ceritakan itu terkait dengan tujuan visi dan misi sekolah. Kemudian bagaimana itu penerapannya pada tujuan satuan mata pelajaran gitu. Kaitkan dengan 8 standar tadi, 8 standar nasional pendidikan tadi gitu. Boleh Anda menggunakan ke-8 standarnya. Anda boleh juga menggunakan cuma 2 misalnya, 2 atau 1 pun terkait dengan standar nasional pendidikan. Misalnya Anda membicarakan tentang tujuan pendidikan itu di satuan pendidikan Anda atau mapalah Anda hanya dikaitkan dengan masalah standar prosesnya saja. Gitu. Karena kalau saya yakin kalau Anda bicara tentang 8 standar itu nanti bisa lebih tebal dari disertasi tulisannya. Jadi misalnya 1 saja, misal terkait standar pengelolaan misalnya. Nah, visi misi sekolah itu apa sih gitu. Kemudian visi itu kaitkan dengan standar pengelolaan. Menurut Permendikbud nomor sekian standar pengelolaan seperti apa gitu. Anda ceritakan di situ. Jadi
Anda cerita kondisi yang sebenarnya, kemudian kondisi yang sebenarnya itu dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya. Kondisi yang seharusnya itu ada yang terdapat di dalam peraturan Permendikbud tadi tentang standar, misalnya gitu, standar ruangan, misalnya standar prasarana, misalnya ruangan kelas itu terdiri harus berapa ukuran, misalnya 7x4 atau berapa ya, 7x4 atau 7x5 gitu. Nah, 7x5 itu harus ada, misalnya harus ada lampu penerangan, harus ada misalnya ventilasi udara dan sebagainya gitu. Tujuannya apa dibentuk ruangan seperti itu, misalnya sirkulasi udara menjadi lancar. Kalau udara menjadi lancar, kenapa sirkulasi menjadi penting di saat proses pembelajaran seperti itu, misalnya dijelaskan seperti itu. Nah, Anda pilih salah satu saja dari sekian banyak standar tadi, bahas gitu di situ oleh bertujuh. Jadi susunannya terdiri seperti ini. Susunannya ada latar belakang. Latar belakang ini tujuan dari penulisan seperti apa. Kemudian rumusan masalahnya apa sih masalahnya gitu. Anda boleh masalahnya agak boleh, tapi juga masalah real di sekolah Anda juga boleh. Misalnya terkait proses pembelajarannya, kok seperti ini dalam kenyataan, misalnya proses pembelajaran yang terjadi di sekolah Anda itu ceritakan di situ, di latar belakang. Kemudian rumusannya, masalahnya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian pakai kajian teori. Kajian teori ini boleh teori dari teori-teori pendidikan, boleh juga pakai Permendikbud tadi terkait dengan standar gitu. Kemudian Anda lakukan analisis, Anda berikan simpulan atau misalnya usulan dari pemecahan masalah gitu kan. Dari rumusan masalah berarti analisis dari simpulannya adalah pemecahan masalah. Kemudian Anda sebutkan di situ sumber rujukannya, daftar pustakanya apa saja gitu ya. Itu. Dan itu saya beri waktu 2 pekan. Jadi bukan minggu depan dikumpulkan, tapi 2 minggu depannya lagi dikumpulkan. Ditulis di dalam file PDF ya, dikumpulkan di dalam file PDF, di upload di grup WA yang seperti biasa seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Pak, terkait tugas itu bersama dengan PowerPoint tidak? Oh, ini tugas yang ini bukan pakai PowerPoint ya. Ya, kalau tugas yang ini pakai pembuatan makalah tadi pakai MS Word. Oh ya, jadi Jadi pakai cuma sampul depan ada bertuliskan judul tugasnya apa, nama siswanya apa, dosennya siapa, pakai logo STKIP. Kemudian halaman berikutnya adalah daftar isi, misalnya. Ini nggak saya sebutkan karena itu pakai daftar isi gitu ya. Anda mau pakai pengantar juga silakan. Kemudian latar belakang gitu. Latar belakangnya apa sih gitu. Latar belakangnya penulisan itu ya. Anda gali permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Anda, di satuan pendidikan Anda terkait dengan 8 standar itu. Nah, kan tidak dari 8 standar itu mungkin tidak ke 8-8-nya ada masalah di sekolah Anda, tapi yang ada masalah misalnya apakah terkait dengan ruangannya, apakah terkait dengan standar kalau kurikulum berarti apa standar prosesnya, atau terkait dengan gurunya dan sebagainya. Nah, pilih salah satu standar itu, kemudian kok itu kenapa Anda itu jadikan masalah, misalnya di sekolah yang tempat satuan pendidikan Anda mengajar gitu ya. Ini terkait dengan standar, misalnya ternyata dari sekian guru yang mengajar dari kelas 1 SD sampai ke kelas 6 SD itu masih terdapat guru misalnya yang belum sarjana. Padahal syaratnya kompetensi guru itu menurut standar itu harus sarjana gitu. Nah, seperti itu kan jadi masalah tuh. Nah, kemudian Anda rumuskan gitu masalahnya. Kenapa masih ada guru yang misalnya
Misalnya apa belum sarjana tadi perumusan masalahnya sebenarnya apa. Jadi dampaknya nanti terhadap kualitas pendidikan apa sih? Berpengaruh nggak sih guru itu sarjana atau bukan sarjana terhadap kualitas pendidikan gitu ya. Nah kalau itu berpengaruh, ya, Anda bandingkan dengan teori, jadi nanti analisis, lakukan analisis, kemudian solusinya apa gitu ya, seperti itu. Anda tidak perlu takut salah gitu, karena yang namanya kita kan sama-sama ini lagi belajar. Jadi nanti pun kalau Anda ada sedikit keliru nanti kan saya kasih tahu, nanti saya kasih tunjuk gitu. Jadi ini bukan bertujuan sekadar mencari nilai ya, tetapi saya ingin memberikan bekal kepada Anda bagaimana Anda nanti itu menggali masalah-masalah di lingkungan Anda, kemudian bagaimana Anda merumuskan masalah tersebut, kemudian bagaimana nanti Anda itu apa itu menganalisisnya dengan teori, kemudian bagaimana kemudian dari teori itu setelah menganalisis memberikan simpulan atau solusi terhadap permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Dan itu nanti kita bahas, diskusikan satu persatu makalah. Sehingga nanti saya berharap Anda bisa paham betul sih bagaimana Anda melakukan atau sebenarnya yang sebenarnya dilakukan dalam menggali permasalahan di lingkungan sekolah seharusnya seperti apa sih gitu ya. Dilakukan itu ya. Tapi tugas pertama Anda adalah lakukan dulu, buat dulu makalah, kemudian nanti kita bahas nanti. Jadi ketahuannya benar atau tidaknya itu bukan benar atau tidaknya ya, sempurna atau tidaknya nanti kita di pembahasan. Jadi jangan takut salah gitu. Ya, ada lagi? Ketua kelasnya siapa ya? Bagas atau siapa ya? Atau Hamid? Bagas, Pak, Bagas. Nah, tolong paling tidak besok eh, paling tidak besok saya sudah menerima daftar kelompoknya. Jadi ada 4 kelompok, 7 orang, tolong sebutkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, gitu. Nah kemudian nanti kelompok 1 misalnya apa yang akan dibahas, kelompok 2 apa yang dibahas, kelompok 3 apa yang dibahas, kelompok 4 apa yang dibahas dari ke-8 standar tadi, gitu ya. Oke, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, sekarang tolong dibuka kameranya karena akan saya foto setiap kehadiran Anda. Semua dibuka kamera. Bentar. Nah, kecuali yang tadi mohon izin sudah tidak ini ya, tidak ada rapat. Nah, oke, satu ini jadi nggak kelihatan itu miring. Ini Muhammad Maulana, mana itu? Wajahnya Muhammad Maulana. Nah, Samir sudah kelihatan, Maulana belum kelihatan Maulana. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, tugasnya ketua kelas ditunggu nama-nama kelompok. Salam sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih, Jentuan.